balik lagi sama gue Jibri Prasokur di podcast kalian isi sendiri hingga bacot episode yang ketiga. Dan kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin kedua orang teman gue yang sebagai narasumber pada kesempatan untuk membicarakan tema kali ini. Silakan. Halo, terima kasih udah ngundang. Gua teman Jeffrey 1. Men? Halo, saya teman Jeffrey 2. Agak absurd ya. Teman 1, teman 2. Oke, gak apa-apa karena mereka sebenarnya pengennya tidak dipublish namanya teman-teman. Oke, kali ini tema kita adalah peranan orang tua dalam mendidik seorang anak atau mendidik anak-anaknya lah. Supaya tidak bertele-tele, langsung aja kita kasih pertanyaan kepada teman-teman gue ini. Yang pertama mungkin siapa yang menjawab? Teman 1 nih, teman 1. Oke. Teman 2 ya. Oke, teman 2 nih. Karena mereka nggak mau dikasih tahu guys. Men, menurut lo nih pola asuh di keluarga, nggak menurut lo sih, ya pengalaman lo aja, pola asuh di keluarga lo sewaktu kecil lo tuh dididik seperti apa sih? Oke, didikan keluarga gua dibentuk dari nyokap gua. Nyokap gue yang paling keras, beda sama orang-orang yang lain. Biasanya bokap yang lebih keras. Nyokap gue yang lebih keras karena didikan tentara. Berarti nyokap lu tentara atau mantan tentara? Bokapnya. Oh, kakek gua. Kakek lu, oke. Jadi mereka, orang tua gue juga bawa didikan itu dari atas-atasnya. Jadi ngedidik ke bawah juga. Dari atas ya. Berarti ke nyokap lu dan ke lu. Maksudnya didikan yang keras tuh kayak gimana sih? Disiplin sih utama. Harus pulang tepat waktu. Oke. Kemana-mana harus jujur tanpa perlu ditutup-tutupin. Semua orang tua kayak gitu juga kali ya? Kan ya maksudnya dididiknya harus ya didisiplin, kita harus sesuai. Maksudnya kerasnya kayak gimana kan beda nih, keras-keras dalam setiap kepala keluarga, dalam setiap keluarga pasti didikannya tuh kerasnya beda. Mungkin lu dididiknya pakai kekerasan kah? Atau mungkin lu pakai kata-kata yang tidak mengenakan lu atau gimana? Dua-duanya sih ada kontak fisik, terus dari omongan yang bikin sakit hati sih. Sakit hati. Dan itu masih membekas atau? Kalau buat sekarang udah nggak bekas karena gue bisa sortir. Bisa mensortir itu. Lu bisa kasih satu pengalaman lu gak yang kayak lu bilang tadi didikan kerasnya atau mungkin apa gitu? Pas SMP gue ada cerita kayak gue nemu bakat gue nih kayak basket. Oh, lo hobi basket ya. Pas SMP dari kecil atau emang pas SMP aja lu nemuin bakat lu atau hobi lu tuh di situ? Dari SD. Oh, dari SD. Terus SD. Ini pengalamannya SMP. Pengalaman SMP pas SMP. Di SMP masuk tim, terus turnamen di Depok. Di situ gue mau dipanggil Polda Depok. Oke. Tapi orang tua nggak ngebolehin. Oke. Nggak ngebolehinnya karena alasannya apa? Tanpa ngasih solusi, kritik tanpa solusi. Oh, berarti dia cuman kamu nggak boleh ikut Porda, kamu nggak boleh ikut main basket segala macam, nggak boleh. Pokoknya kamu harus di rumah gitu. Ya. Tanpa ada solusi. Tanpa ada solusi. Kayak cuman ngasih larangan doang dong berarti jatuhnya. Dan yang lu bilang disiplin tuh kayak gimana? Kayak pulang sekolah harus langsung pulang. Oh, berarti lu anaknya jatuhnya berarti sekarang kayak anak rumahan gitu ya? Anak rumahan. Orang tua lu pengennya lu udah diem aja di rumah. Ya, bantu-bantu keluarga. Bantu-bantu keluarga. Kayak nggak mau keluar rumah, nggak boleh kena pergaulan luar gitu. Ya. Kayak gitu. Kerasnya berarti jatuhnya buat lu doang atau lu mungkin punya saudara-saudari atau? Bertiga-tiganya sama sih didikannya. Ya gue dari tiga bersaudara. Yang pertama cowok, kedua cewek, ketiga cowok gue. Tiga-tiganya dipukul rata sama kok tentang didikan. Tapi mungkin ada gak sih dari lu atau kakak lu atau saudara lu yang lain kayak ngelawan orang tua lu kayak enggak, gue harus mau ini gue sendiri, maksudnya kemauan gue sendiri, gue nggak mau kayak dilarang-larang, ya serah gue hidup gue gitu loh. Ada gak sih? Ada sih pikiran begitu, cuma gimana ya? Lu nggak enak? Nggak enak. Karena ya gue masih dibiayain dia loh. Oh, lu kayak masih bergantung juga lah ya masih. Iya. Masih. Sekarang kan lu kuliah. Kerja. Lu kayak masih dibiayain sama dia, masih tinggal di rumah dia juga. Jadi mau nggak mau kayak nurut gitu. Jatuhnya kayak anak gua nurut ke bos aja dong. Iya. Segitunya kah atau emang lu ada pandangan lain kayak orang tua gua kan kayak gini berarti buat kebaikan gua atau gimana? Ada sih waktu itu akhirnya pas SMA gue mikir kenapa gue nggak boleh masuk Porda. Ya, gue mikirnya pada zaman itu atlet semua nggak ada yang dihargai. Oh,
pikiran orang tua lu sampai ke situ? Kenapa harus jadi cabang olahraga, kenapa nggak pendidikan kayak matematika, bahasa Inggris? Oh, harus yang kamu tuh harus penghasilan dari yang jelas-jelas aja. Ya. Apa sih atlet ya kan? Cuman dari main-main basket doang. Nanti kalau cedera gimana ya? Atau nanti kalau misalkan kamu kenapa-napa ya harusnya begini aja. Kamu kerja kantoran gitu aja, dididiknya kayak gitu berarti. Ya, sebelum gue kerja, gue emang dituntut buat kantoran sebenarnya. Cuma gue nggak bisa, namanya diatur, benar-benar diatur tuh gue nggak bisa. Jadi gue mau kerja yang ya udah ini gue kerja, nggak usah ada terlalu banyak aturan, tapi gue tahu batas. Lo akhirnya berpikiran seperti itu. Dan gimana ya, orang tua lu pada akhirnya membebaskan lu kah atau tetap pada pendirian dia? Kamu harus kayak gini, kamu harus ikutin apa kata saya gitu. Dan ada sih, emang dia minta untuk gue buat kerja kantoran tetap ke sampai sekarang pun mintanya kantoran. Tapi maunya kamu harus kerja yang jelas aja, kantoran, PNS gitu. Ya, itu cita-cita orang Indonesia sih PNS mah. Iya sih, hampir setiap orang tua pengennya anaknya jadi PNS, punya penghasilan tetap, atau nanti pensiun ada dana pensiun gitu-gitu ya. Dan ya, buat gue yang satu lagi ya apa pola asuh di keluarga lu waktu lu kecil dididiknya itu kayak gimana sih? Oke. Halo sekali lagi ini temen Jeffrey 1. Jadi yang terima kasih pertanyaan pertamanya. Sama-sama. Jadi kalau dari lingkup keluarga gue, bokap dan nyokap tuh punya pola didik yang sama. Bokap dan nyokap lu punya pola didik yang sama. Punya pola didik yang gitu. sama ke 3 anaknya. Ya yang bisa dibilang keras banget sih. Padahal kalau dilihat dari kepribadiannya sebenarnya bukan pribadi yang keras banget, tapi ketika mereka mendidik anak-anaknya itu keras banget gitu. Tapi ya nyokap bokap gue fair sih, maksudnya gue tiga bersaudara, kakak gue yang pertama cewek, kakak gue yang kedua cowok, dan gue anak terakhir cowok. Mereka cara ngedidiknya sama, keras banget gitu, bahkan nggak ada perbedaannya sama sekali. Dan ke kakak gue yang cewek pun sama kerasnya gitu dengan ngedidik anak-anak yang cowok. Nah, yang paling diperlihatkan cara mendidiknya sih adalah nyokap bokap gue tuh cara menyikapi kesalahan yang ada di anaknya itu keras banget. Kayak misalkan nggak bisa ngeliat anaknya salah, terus cara menyikapinya tuh antara kayak ngebentak keras atau mungkin sampai ke kontak fisik, tapi nggak yang ke arah menyiksa gitu. Nggak ke arah yang menyiksa, masih yang, kalau menurut gua pribadi ada yang masih yang ada di batas normal. Cuma karena ini mendidik anak, gua sih belum tahu apakah ini relate dengan semua orang, apakah cara mendidik yang keras kayak gini tuh bisa berlaku sama buat semua orang. Tapi kalau dari lingkup keluarga gua sih itu kerasnya benar-benar kurang mentoleransi kesalahan gitu, bahkan kesalahan kecil sekalipun. Oh, berarti lu jatuhnya sama ya, kayak tadi keras dari kecil lu dididik keras sama keluarga lu, disamaratakan abang lu, kakak lu. Ya, tapi yang ya sikap adilnya sih begitu, semuanya sama, bahkan nggak ada pilih kasih, nggak ada pilih kasih, nggak peduli gendernya perempuan laki-laki, ya pokoknya sama, keras banget. Kayak misalkan contohnya nih, misalkan ini gue ngambil contoh dari misalkan kakak gue yang perempuan. Waktu kecil tuh dia sampai pernah kayak nggak ngerti pelajaran matematika itu. Sikap bokap gue tuh bukannya mendidik yang dengan cara yang sehalus mungkin, tapi dia kayak langsung ngambil sikap yang keras, kayak langsung matahin pensil karena kakak gue nggak bisa ngerti. Atau kayak misalkan gua nggak paham di beberapa pelajaran pun langsung kayak dibentak gitu, lagi marah-marahin. Iya. Kayak emosional langsung. Langsung
ke emosional gitu. Tanpa kasih solusi kayak tadi solusi. Sebenarnya ada solusi, tapi menurut gue justru yang masalah adalah nggak ada cara bernegosiasi gitu antara orang tua dan si anak yang dididik tuh. Nggak ada cara negosiasi dengan tipe mendidik Ryzen tuh nggak ada solusi negosiasi antara anak, dan nggak ada kesempatan untuk negosiasi si anak dengan si orang tua. Oh, berarti sedangkan yang sebenarnya gue harapin dari tipe mendidik keluarga gue adalah nggak harus manja, seenggaknya ada cara bernegosiasi. Nah itu yang kurang berasa sih dari cara mendidik orang tua gue gitu, kalau dari gue gitu. Oh, berarti orang tua lu kalau pengennya A sama lu sama kakak-kakak. Iya, cukup strict sama hal kayak gitu. Nggak boleh ada debat, nggak boleh ada negosiasi. Wah, untuk antara umur, misalkan umur ambil contohnya misalkan pendidikan antara SD sampai SMP, iya masih kayak gitu. Oh, masih kayak karena menurut dia itu cara ngedirect anak yang benar. Sedangkan kan prinsip, perspektif, sudut pandang orang soal yang benar kayak gimana kan itu kan seharusnya ada bernegosiasinya sama anak lah gitu. Itu sih kalau dari keluarga gue. Berarti dari kedua teman gue ini dididik dari keluarga yang jatuhnya keras, yang maunya A sama anaknya, dan anaknya harus nurutin teman-teman. Dan gimana sih cara lu semua nih, lu berdua ngefilter treatment yang dilakuin orang tua lu ke lu semua nih? Apakah lu nge-treatnya kayak gue kesel nih, atau gue nggak terima nih, atau akhirnya lu jadi anak yang membangkang kah? Gimana? Oke, ini kalau gue ya, kalau gue pribadi ya. Jadi kan tadi kan gue udah bilang kalau pola mendidik kayak gitu tuh hanya bisa masuk antara rentang waktu kayak pas gue SD sampai SMP aja. Sampai akhirnya ketika gue SMA, gue tahu gimana caranya memberontak. Maksudnya memberontak tuh bukan konotasi kasar, tapi gue akhirnya nemuin filter gimana caranya gue bisa bernegosiasi sama nyokap bokap gue. Karena gue akhirnya belajar satu hal, kalau dari cara mendidik kayak gini sih ada sesuatu yang nggak baik gitu. Seharusnya itu sih yang paling penting, cara ngefilternya aja. Kalau di gue sih kayak gitu, gue menemukan cara bernegosiasi sama orang tua. Dan yang beruntungnya sih mereka bisa akhirnya seiring berjalannya waktu mereka pun paham untuk memahami si maunya anak kayak gimana. Berarti jatuhnya sikap lu tuh kayak gimana sih ke orang tua lu, kedua orang tua lu? Apakah akhirnya lu mengiyakan keputusan mereka atau lu dengan sendirinya belajar? Oh iya, maksudnya itu kalau untuk di rentang waktu antara SD sampai SMP iya, tapi untuk SMK untuk ke SMA atau SMK enggak. Karena kayak misalnya contohnya keputusan gue masuk SMK gitu, itu atas kemauan lu? Itu atas kemauan gue sendiri, dan awalnya gue mendebatkan ini karena menurut mereka tuh punya pemahaman soal yang benar kayak gimana tuh ada, dan mereka pengennya kayak gitu sesuai kemauannya dia. Tapi gue bisa ngasih argumentasi kenapa gue mau ngambil jalan yang gue yakini ini benar buat gue sendiri. Dan akhirnya gue ngebuktiin toh apa yang gue lakuin gue nggak pernah melenceng, kayak normal aja. Gue bisa ngebuktiin kalau gue bisa cukup berprestasi juga, bisa cukup berkembang dengan pendidikan yang gue cari sendiri gitu. Berarti tanpa ada ikut campur tangan dari orang tua lu memilih keputusan, yaudah saya SMK di sini, saya maunya kayak gini. Iya, itu salah satu contoh yang kayak masuk. Pokoknya untuk rentang waktu yang dari gua setelah SMP sampai hari ini sih, itu gua udah mulai bisa menemukan filternya, yaitu caranya bernegosiasi. Gimana negosiasinya? Ya lu untuk setiap langkah yang mau lu lakuin, lu harus punya argumen yang jelas untuk orang tua lu, supaya orang tua lu percaya. Gitu. Mungkin kan karena anak SD SMP kan dipikirnya belum bisa ngebentuk mindsetnya sendiri, makanya orang tua tuh punya kecenderungan untuk ngedirect anaknya tuh sesuai kemauannya mereka gitu. Tapi kan biasanya udah mulai masuk ke jenjang SMA, SMK sederajatnya lah, itu kan biasanya anak kan udah ketemu sama lingkup baru, punya pengalaman dari luar, jadinya
mereka belajar gimana cara mendidik dirinya mereka sendiri gitu. Berarti jatuhnya kayak gini ya, lu mau membuktikan tetapi nggak cuma ngomong kosong. Iya. Lu ada argumentasi sendiri, berarti lu kayak meyakinkan mereka juga. Iya. Berarti yang bukan yang memberontak negatif, lu nggak kayak ngedrugs lo. Itu justru kalau lu ngeberontak yang konotasinya negatif, kayak lu misalkan kayak contoh kasusnya di rentang hidup gua gitu yang kecilnya gue dididik keras gitu, lu nggak, kalau ini kejadian di antara lu mungkin ada, lu nggak bisa sih kayak balas dendam ke orang tua lu gitu, lu harus tetap respect sama orang tua lu gitu, lu nggak boleh sama sekali ada rasa dendam. Justru kalau lu yang lu pikirin adalah dendam ketika didikan orang tua lu keras dan lu merasa ini kesalahan orang tua lu, menurut gua ada yang salah di dalam diri lu sebagai anak sih. Lu nggak bisa memposisikan diri lu untuk menegosiasi apa yang lu mau ke orang tua lu. Berarti ini ya, gua nangkapnya kayak lu masih respect sama orang tua lu, tapi lu tetap itu harus lah. Respect tuh harus tetap kan, karena gimana pun itu kan tetap mereka orang tua kita ya. Mau sejahat apa mereka, sekeras apa mereka, setegas apa, sedisiplin apa yang membuat kita nggak suka, tetap kita harus respect kan. Ya justru itu dengan lu tahu cara menegosiasi, dengan ngasih argumentasi apa yang lu mau, apa yang lu yakini benar, itu justru ngasih insight ke orang tua. Enggak yang akhirnya lu malah cuma nyalahin orang tua aja karena pola didik mereka yang cukup keras dan mungkin menurut lu salah gitu. Akhirnya lu cenderung nyalahin orang tua lu. Justru itu nggak bagus sih, karena yang jatuhnya ntar cuma dendam-dendam doang. Sedangkan di umur kayak misalkan antara mungkin udah masuk pubertas, lu nggak boleh nanemin sifat kayak gitu sih. Jadi orang yang egoisme ya. Egois lu tinggi, lu merasa selama ini lu benar, akhirnya ya itu dendamnya yang ada akan dendam terus ke bawah. Dan lu nggak bisa respect sama orang tua lagi, dan itu malah salah. Itu kalau dari gua. Kalau dari lu cuy, apa sih cara lu atau gimana sih cara lu memfilter treatment yang dikasih orang tua lu dari kecil sampai sekarang, gimana cara? Kalau si teman kita kan tadi dia dengan cara yang positif, atau mungkin lu ada sesuatu yang lu lakuin negatif gitu? Nah ini kalau jujur-jujuran aja emang gue salah sih, larinya malah ya bener tadi kata mabok, ke drugs. Gue nggak tahu gue mau ngelampiasin kemana. Sebenarnya gue bukan sosok yang introvert sebenarnya. Oke. Lu punya banyak tongkrongan lah ya. Ya, cuma gue masih sortir teman-teman gue juga kalau cerita. Akhirnya gue nemuin, mau nggak mau abang gue yang turun. Oh ya. Abang gue yang turun ke jalan, nyari gue di jalan. Gue nggak balik-balik dari rumah. Dia nemuin gue pas banget gue lagi mabok. Oke. Terus itu gue ya karena didikan nyokap gue keras, dia kerasin gue, dia pukul gue, kontak fisik. Tapi masih normal. Oh ya, sampai yang benar-benar menyiksa banget. Oh ya. Bisa biasa aja kali. Akhirnya gue ngobrol berdua sama abang gue, diajak diskusi gue berdua. Dia cuma bilang satu yang sampai sekarang gue ingat, dia bilang sebesar masalah lu di rumah, balik karena ini rumah lu. Wah, anjir keren abang lu. Berarti jatuhnya di situ lu dapat masukan dari abang lu. Abang lu yang membuat diri lu tuh yakin atau sadar bahwa yang lu lakuin kan dari mabok terus ngedrugs, salah, bener kan? Ya. Terus apa sih maksudnya, apa kalau masih kayak respect kan sama orang tua lu, atau lu punya dendam kayak teman kita kan tadi, akhirnya aja membebaskan diri dia untuk tidak dendam kepada orang tuanya. Kalau kayak gitu juga atau gimana? Ya sih gue kalau dibilang dendam mah gak pernah dendam ke orang tua. Bener. Respect emang bener harus respect. Karena ya gue jadi begini ya karena dia. Ya sampai sekarang kan kita masih kayak sama orang tua, tetap aja ya orang tua kita tuh ya kayak gini karena kita kayak gini karena mereka gitu kan. Ya. Mau sukses mau belum sukses atau mau masih dalam pencarian jati diri, itu ada peranan orang tua juga ya. Penting banget sih. Dan berarti apakah lu setelah kayak gitu menyadari kah kayak gue salah nih? Kan tadi dari abang lu dapat masukan nih. Kan itu mungkin dari masukan dari abang lu. Apakah dari lu sendiri tersadar kah? Akhirnya gue pas SMA, gue mau nggak mau gue harus diskusi sama orang tua gue. Gue jujur, semua gue jujurin. Oh, lu diskusi, ngobrol nih sama orang tua lu.
Gue semua gue jujurin, gue pertama kali larinya ke minum, rokok, drugs, main cewek, sex education. Jadi lu nge-sex ya, oke, terus? Ya dari situ gue ceritain semua ke orang tua gue, yang gue kira tadinya mereka nggak bisa terima. Gue lebih dekat ke sosok nyokap. Lu deket sama nyokap walaupun tadi nyokap lu kan suka main tangan. Ya, gue orang yang paling deket banget sama nyokap daripada bokap gue. Nah di situ sebenarnya salah gue mikir waktu itu gue butuh sosok. Setiap cowok sih biasanya cowok deketnya biasanya sama nyokap karena dia keras kan, dia butuh sosok yang pelembut. Oh bener. Akhirnya gue nyari itu ke pacar. Yang gue nggak dapetin bahagia gue di rumah. Gue lari ke pacar, akhirnya gue udah bergaul bebas lah. Ya pada anak umumnya yang berontak sama orang tua. Ya jadi anak liar lah jatuhnya. Kabur dari rumah, nongkrong sana sini nggak jelas, sekolah pendidikan kayak ditinggalin. Ya. Jadinya lu tetap pada pendirian lu gitu ya. Ya. Akhirnya pas gue gede ya gue bisa filter sendiri sih. Filter sendiri semuanya. Kan ini kita pandangan kita kepada orang tua ya. Tetapi kan kita sendiri yang belum merasanya di orang tua. Dan dan kalau misalkan kita berkesempatan, kan kita nggak boleh lah ngejudge orang tua harus kayak gini. Orang tua kita gini. Gimana kalau kita berkesempatan jadi orang tua? Oke, kalau dari gua akan mutusin rantai itu. Lu akan memutus rantai itu? Gua justru karena gua ngerasainnya di rumah dulu begini nih, gua harus rubah. Gua nggak bisa didik anak gua kayak didikan nyokap gua. Jadi gue memutuskan itu, jadi biar si anak ngerti harus kalau orang tua tuh jadi tempat curhat. Ya. Lebih baik bandel di rumah daripada bandel di luar sama orang lain kalau menurut gue. Tapi sesuatu yang dilakuin orang tua, kita kan itu untuk kebaikan kita kan, benar kan? Iya. Benar kan? Berarti jatuhnya kita kayak ngebantah kebaikan yang dilakuin orang tua dong. Sebenarnya emang semua orang tua baik sih kalau masih masukan, cuma masalah dengan kata-kata dia. Oh caranya memperlakukannya ya. Bentak, main tangan, atau tidak menyetujui keinginan anak. Ya. Misalkan anaknya punya bakat di sini, kayak lu kan tadi basket, lu suka banget sama basket dari SD, pas lu pengen ikut Porda, lu dilarang, ya kan? Seharusnya pendukung gitu kan. Jadinya sehingga lu tidak memberontak seperti sekarang. Akhirnya gue buat mikirin gue sendiri, oke, pada di zaman itu atlet gak ada yang dihargain. Gue mikirnya, nyokap gue mungkin berpikir gitu. Dan menurut lu gimana? Gimana kalau lu dikasih berkesempatan jadi orang tua? Kalau gue pribadi soal gimana nantinya kalau ada kemungkinan gue jadi orang tua, ya itu sih kayak yang gue bilang sebelumnya. Mungkin yang akan gue tanamkan adalah, ini kan karena gue belajar dari pengalaman gue, kira gue bisa, maksudnya dari hal yang gue pelajarin sendiri. Ketika gue jadi orang tua adalah gue harus tahu gimana cara menegosiasi suatu hal yang anak mau, yang emang mau dia lakuin selama itu positif. Justru tujuan gue adalah ngasih guide ke dia, menuntun dia, bukan untuk melarang dia. Makanya kalau gue pribadi sih yang akan gue tanamkan itu pentingnya nilai negosiasi antara orang tua dan anak. Yes. Asalkan yang penting tujuannya positif aja yang dia lakuin. Kalau memang udah kelihatan, toh nanti misalkan kelihatan ke arah negatif, ya itu kan tujuan kita ngebimbing. Dan yang paling penting sih karena pengalaman pendidikan gue yang bisa dibilang kurang layak karena didikannya sangat keras, ya paling yang gue tanamkan ketika gue jadi orang tua nanti, gue sih nggak pengen larang banget anak lu. Iya, terus yang terpenting sih gue nggak pengen menjawab semua kemauan anak gue tuh dengan sikap kasar karena karena kepribadian anak kan akan beda-beda cara ngefilternya gitu sebenarnya. Makanya dengan ngelihat pengalaman gue yang kayak gitu, kekhawatiran gue sih sebenarnya kalau memang nanti anak nih punya psikis yang beda,
takutnya kalau misalkan gue ngedidik keras itu akan nggak cocok sama dia dan dia nggak tahu cara ngefilternya, malah ngasih beban ke anak gitu. Itu makanya sih pentingnya kalau untuk gue nanti ditanemin sikap negosiasi antara orang tua dan anak. Iya sih. Bahaya juga kan kalau misalkan kita kayak tetap ngejudge anak kita gini. Negosiasi iya, ngebebasin iya, tapi harus tetap jadi guide anak gitu. Pokoknya jangan pernah jangan pernah ngasih larangan, apalagi nggak pakai solusi sih. Itu sih cuma ngelarang aja, akhirnya mental anak yang jadi korban juga kan. Itu sih kalau ya. Iya itu sih kalau gue. Kan banyak anak-anak yang sekarang kayak dari lingkungannya udah nggak diterima, terus dari lingkungan keluarga juga nggak diterima. Kayak banyak kan kasus anak-anak di bawah umur atau remaja atau sosial kita yang bunuh diri, ya kan, akibat ini bener yang dia jadinya kayak nggak diterima, terus dia berpikiran dia sendiri ngelakuin hal-hal yang negatif kayak contohnya tadi mabok, terus seks bebas ataupun tadi drugs. Jadinya dia kayak gua buat apa sih hidup kalau misalkan dari keluarga gua sendiri gua nggak diterima dan gua kayaknya kayak cuman dimarahin doang, mereka melakukan itu gimana menurut? Berarti kan jatuhnya kita harus orang tua juga harus masuk ke dunia anak dong. Nah itu makanya kenapa gue bilang gue mutusin rantai didikan dari orang tua gue. Gue mau buat anak gue bebas. Iya, anak bebas tapi tahu aturan. Dan tetap lu maksudnya kayak masuk ke kehidupan mereka. Masuk ke kehidupan mereka. Sehari-hari mereka tuh kayak gimana? Jadi si anak ngerasa nggak perlu keluar loh kalau curhat, bisa ke orang tuanya. Justru penting di keluarga. Rata-rata orang tua di sana yang gue tahu justru anak-anaknya lari keluar, yang kayak gue contohnya. Lari keluar. Iya benar itu. Cerita sama temennya. Itu makanya menurut gue sih sebenarnya inti pertama, gue sih emang belum jadi orang tua, belum kepikiran jadi orang tua, tapi karena pengalaman gue sebagai anak yang punya orang tua dengan didikan cukup keras, itu sih yang selalu jadi pemikiran gue. Gimana caranya gue ngefilter adalah sebenarnya permasalahan kayak gini tuh karena nggak ada negosiasi sih antara anak dan orang tua gitu. Orang ketika anak nggak tahu gimana caranya bernegosiasi juga sama orang tua, ketika orang tua nggak bisa diajak caranya bernegosiasi juga, ya itu akhirnya anak mungkin cari pengalihan yang menurut dia senang. Sedangkan kan ketika anak udah mulai nyari pengalihan untuk nyari kesenangan itu, sedangkan proses negosiasinya nggak ada, akhirnya kita sebagai orang tua nggak bisa memantau si anaknya ini. Akhirnya ya yang kejadian kayak gitu-gitu bisa terjadi sih sama beberapa anak kan. Ya karena udah banyak contohnya juga. Itu sih makanya kenapa pentingnya negosiasi sih, itu makanya selalu gue omongin berdasarkan pengalaman gue yang punya orang tua didikan keras sih, negosiasi sih yang penting. Asal lu punya argumentasi yang positif, apa yang mau lu lakukan positif ya lu jelasin aja gitu. Justru lu harus agak kerasnya di situ, agak keras gimana caranya ngejelasin ke orang tua apa yang lu mau lakuin. Tetap dalam standarisasi yang positif. Iya. Yang enggak, maksudnya kan kayak iya karena kan ya itu permasalahannya juga kan, antara positif antara orang tua dan anak tuh kan beda-beda. Iya. Negatif antara anak dan orang tua tuh persepsinya beda-beda. Nah makanya yang harus lu pikirin adalah gimana caranya menyambungkan dua prinsip itu. Dan bagi orang tuanya pun juga harus punya prinsip kayak gitu, gimana caranya nyambungin negosiasi antara orang tua dan anaknya juga gitu. Berarti intinya ini penting banget ya peranan orang tua buat anak-anaknya. Tetap penting gitu. Tetap penting. Walaupun kita tahu diri kita, ya kita tahu seberapa. Iya, ya mungkin ya itu yang harus itu mungkin kenapa ya dari pengalaman gue sih, gue merasa ya mendidik anak susah banget ya itu karena ketika mungkin lu nanti menikah sama laki-laki yang secara konsep, secara ruang lingkup itu beda, secara bentuk mindset beda,
itu kan nyambung ke faktor yang ngebentuk lu nanti bagaimana cara ngedidik orang tua gitu-gitu. Berarti semua aspek orang tua harus tahu dari misalkan Iya gitu. bagaimana kita berlaku di luar, di masyarakat, atau kita punya hubungan sama seseorang. Mereka Iya. harus sih Itu harus sih. Penting. Dan kita juga harus kayak terbuka lah sama mereka. Terbuka nah itu yang gue bilang kenapa harus negosiasi, itu poin-poin itu terbuka juga, keterbukaan tuh ada di situ. Karena dengan lu menutup diri lu itu kayak membuat Ya tembok juga ya. justru nggak membuat solusi, justru malah yang ada lu ngebangun tembok di antara orang tua lu dan lu gitu. Berarti gimana nih? Oh, misalkan kita kan belum jadi orang tua, harapan buat orang tua yang baru menjadi orang tua atau orang tua baru di luar sana sebagai orang tua baru, kita pengennya mereka gimana sih? Atau mungkin ada masukan kah sehingga kan ini mungkin ya didengar nggak sama 1-2 orang atau masih yang cuma baru anak-anak, mungkin orang tua baru gue nggak kayak gini, gue nggak treat anak gue juga nggak kayak gini, atau gue nggak dapet perlakuan yang kayak mereka bilang, gimana? Ya kan faktor maksudnya kan sikap mendidik orang tua setiap anak di dunia kan pasti beda-beda kan. Dan faktor mendidik orang tua di setiap negara kan juga pasti beda-beda gitu, sesuai ruang sesuai lingkup histori di zaman dulunya gitu, maksudnya itu kan turun temurun. Nah justru menurut gue sih ya yang harus dipikirin itu sih yang paling terpenting, balik lagi sih kalau orang tua tuh ini harus diterapin dari kecil, gimana caranya itu ngedegosiasiin banyak hal mulai dari kecil, jangan pas ketika dewasa aja karena akan terasa terlambat mungkin. Jadi dari kecil tuh harus dikasih pemahaman untuk bernegosiasi untuk segala hal yang anak mau gitu. Nanti dicari yang mana yang benarnya, yang mana yang salah. Kalau emang yang benar bisa dilakuin ya dilakuin, kalau emang yang salah jangan dilakuin. Dan kalaupun ini salah, jangan langsung ngasih sikap keras, karena biasanya kalau ngasih sikap keras dan anaknya nggak bisa menerima, dia akan ngebangun tembok antara lu sebagai orang tua dan dia sebagai anak sih. Akhirnya komunikasinya nggak jadi 2 arah, yang ada antara lu dan orang tua lu bakalan clash terus sih gitu. Dan ini sih yang terpenting, emang banyak rupanya cara mendidik yang salah orang tua. Tapi kan itu kalau ngomong kayak gitu terus kan nggak ada solusi dan terlalu menyalahkan orang tua. Coba sebagai anak belajar juga gimana caranya untuk menjelaskan segala hal ke orang tua agar kesannya tuh nggak selalu negatif di orang tua, karena kan karena kan kita dan orang tua kan gap umurnya kan panjang ya, dan pengalaman hidupnya beda. Nah itu biasanya yang bikin bentrok juga antara mindset orang tua dan anak. Nah itu sih intinya negosiasi sih, itu doang yang selalu gue omongin dari tadi, karena itu yang paling melekat di hidup gue, yang gue merasa di rentang umur antara umur sekian dan sekian tuh gue nggak bisa bernegosiasi banyak hal dengan orang tua gue, yang akhirnya gue jadi tipe anak penurut gitu. Sampai akhirnya ketika gue keluar, gue menemukan pengalaman yang gue dapat dari luar rumah, justru itu poin-poin gimana caranya bernegosiasi sama orang tua gue ambil dari situ sih. Itu biar nggak terlalu, kalau kayak gitu tuh anak nyalain orang tua gitu. Kita kayak gini karena orang tua. Yang ada permasalahan kayak gini tuh nggak bakal selesai sih. Bakalan ada terus. Jadi kayak anak-anak jadinya sesuka gua. Iya. Sesuka gua, mau kayak gimana gua, apa urusan lu sih, tanpa negosiasi tadi kan. Iya. Benar. Menurut lu gimana sih? Ya kalau menurut gue tadi memang si orang tua harus masuk ke zaman anak. Oh iya. Biar lebih dekat, terus lebih tahu cara ngadepinnya gimana tanpa bentak gitu sih. Berarti mau nggak mau nih
kita mengikuti zaman nih orang tua nih, yang bagi orang tua baru harus mengikuti zaman. Misalkan zaman lu sekarang, dulu kan kita selalu dikasih treatment, dulu zaman papa nih begini nih, ya kan, zaman mama tuh begini nih. Justru kalau terlalu kayak gitu nanti ngebentuk mindset anaknya jadi kurang berkembang sih, akhirnya pemikiran anak stuck di situ-situ aja. Iya sih benar. Ikutin zaman, padahal kan nggak semuanya harus disamakan. Zaman pengalaman mereka ya beda, mungkin pengalaman mereka lebih gimana ya, gue pernah cerita, orang tua gue pernah cerita dan gue pernah dengar kalau mereka tuh kayak dari dulu tuh dididik kalian tuh harus keluar, harus cari hidup sendiri gitu kan. Makanya tuh kebanyakan dari orang tua kita merantau, keluar ya kan, terus cari hidup dari bawah. Sedangkan kan zaman kita beda nih. Zaman kita kan yang hidup sama orang tua, yang kita sehari-harinya sama orang tua, dan ini maksudnya peranan orang tua tuh sangat penting ya. Iya. Justru itu kenapa perbedaan antara dua zaman gitu, antara orang tua yang pengalaman zaman dulunya beda sama anak sekarang. Ya justru itu harus orang tua ya, kalau memang anaknya masih kecil, antara mungkin tentang umur SD sampai SMP atau ya TK sampai SMP. Ya mungkin harus sudah ditanemin cara bernegosiasi, cara berkomunikasi yang baik sama anaknya kayak gimana gitu. Jadi nanti pas SMA sampai seterusnya sampai mungkin nanti udah bisa dari orang tua, dan si anak nanti menjadi orang tua juga, dia juga akhirnya tahu gimana cara bernegosiasi sama anak, berkomunikasi yang baik gitu. Karena kan sebenarnya inti dari masalah anak dan orang tua tuh intinya ya komunikasi gitu. Intinya komunikasi, baru ke cara negosiasinya gitu. Anak tuh biasanya kurang bisa menyalurkan komunikasinya ke orang tua. Akhirnya yang orang tua tahu negatif terus. Sedangkan nah itu makanya biar nggak terlalu menyalahkan keadaan, orang tua disalahin. Tahu kan nggak semua yang orang tua lakuin salah, kita kan sebagai anak juga bisa aja salah. Makanya ya kalau lu mau ngelakuin sesuatu yang menurut lu positif dan orang tua lu larang, ya tunjukin kalau lu bisa ngelakuin hal yang positif gitu. Dari hal yang mau lu lakuin ini lu bisa nunjukin kalau apa yang mau lu lakuin tuh ini bakalan positif gitu. Itu sih. Kalau biasanya yang gue tahu buat anak-anak sekarang ya, susah buat negosiasi sama orang tua, gengsi. Oh ya, benar. Ya, itu mungkin juga. Oh iya, itu mungkin. Oke, misalkan untuk lebih fair gitu, ya kalau biar nggak terlalu nyalain orang tua, mungkin itu juga sih. Nurunin gengsi. Gengsi sih, nurunin gengsi. Justru seharusnya itu sih permasalahannya mungkin ya. Jadi kita ke orang lain yang selain orang tua nggak gengsi, tapi giliran ke orang tua lebih gengsi. Sedangkan kan kita kan darah dagingnya mereka, justru harusnya kita jauh lebih terbuka sama mereka. Toh kalau lu nanti terbuka, lu memposisikan diri lu untuk bisa nyalurin komunikasi yang positif, orang tua lu pasti denger kok. Sekeras-kerasnya orang tua lu, pasti orang tua lu akan denger dengan sendirinya gitu. Buktiin kalau lu emang bisa ngasilin sesuatu yang positif dari apa yang lu mau banget tuh, pasti orang tua lu bakal ngelihat kok dan bangga juga. Gak akan selamanya keras harus ngikutin dia, enggak juga. Jatuhnya sih ini kayak peranan juga ya buat mungkin yang punya abang atau punya adik. Iya, itu bisa. Kan selama ini kan mungkin ada yang pendengar kita yang gua nggak punya orang tua gitu ya. Iya. Ya mungkin itu juga bisa kayak peranan orang tua, atau yang nggak bisa dapat dari orang tua bisa diambil dari peranan keluarga yang lain, misalkan kayak abang atau mungkin adik lu. Bisa juga ya kan. Bisa juga. Banyak yang adik kita bijaksana daripada kita. Ya itu kan bisa juga. Selain itu kita masuk ke zaman orang tua harus masuk ke zaman kita. Terus apakah kita sendiri juga kayak harus mengerti orang tua sih? Kan orang tua kita kan gak mungkin lah ya masuk ke zaman kita. Kayak sekarang contohnya nih, buat mereka masuk ke dunia gadget dah lah ya. Iya. Ya sekarang kan susah banget. Mereka tuh untuk memfilter sesuatu aja tuh susah. Berarti kita kayak memaksakan kehendak kita dong gitu nih. Ya itu justru kan tujuan kita kan menyambungkan obrolan kan. Hal apa yang orang tua kita nggak ngerti ya kita jelasin gitu. Dan yang kita nggak ngerti dari orang tua kita dulu ya kita minta penjelasan dari orang tua kita
supaya mindsetnya nyambung, nggak yang dipikirin tuh bentrok sama orang tua, ya akhirnya ujung-ujungnya ribut-ribut terus sih. Karena yang kita tahu orang tua tuh negatif gitu, kita nggak berkaca sama diri sendiri gitu-gitu. Makanya sebenarnya kan akar permasalahannya ini kan nggak cuma dari orang tua aja, mungkin bisa jadi dari anaknya. Kayak tadi gue aja deh, gue yakin banget di luar sana masih banyak yang orang-orang kayak kita ya. Iya. Terus bingung cara ngadepinnya gimana. Ya kalau gue, misalkan ada yang sama cerita kayak gue ngalaminnya kayak kedras, mabok, pergaulan bebas. Akhirnya ujung-ujungnya nanti lu bakal nemuin satu orang yang sayang sama lu. Kayak contoh gue, abang gue, dia mau nyelamatin adiknya, gak mungkin adiknya didiemin aja di dunia itu kan. Gue diselamatin, terus gue ketemu sahabat gue satu dari SMA tuh, dia akhirnya ngebilangin gue gak baik gini loh. Akhirnya ya gue tinggalin itu semuanya. Jangan anggap lu sendiri doang di dunia ini kok. Benar. Masih ada yang sayang sama lu. Iya. Terus akhirnya gue beraniin diri buat negosiasi sama orang tua gue. Nurunin gengsi jauh banget. Akhirnya lu buat diri lu menemukan sesuatu yang lu anggap penting ya, kayak abang lu tadi, sehingga lu akhirnya memberanikan diri menghadap orang tua lu, berbicara pada mereka gitu ya. Ya, gue sebenarnya juga nggak terlalu deket sih sama abang gue, cuma ya gitu kan masih sok abang nggak mungkin lah tadinya. Seperlunya aja ya, tindakan abang ke adanya, lu jangan kayak gini lah gitu. Ya pertama ya itu pokoknya lu harus bisa ngejelasin. Kalau memang orang tua lu udah sama sekali nggak mau dengar penjelasan lu buktiin. Kalau memang orang tua lu terlalu keras dan gak bisa ngelihat apa yang lu buktiin, lu terus ngelakuin apa yang lu mau aja. Selama itu positif, terus lakuin. Someday, kalau gue sih berkeyakinan ini, kalau lu ngelakuin sesuatu yang lu mau dan itu positif dan lu terus ngelakuin itu terus menerus konsisten, nunjukin hasilnya ke orang tua bakal paham sih, dan mereka akan bangga sama anaknya. Ya akhirnya mereka pun paham. Akhirnya kita kan pada intinya ingin membuat mereka bahagia ya. Semua anak entah yang kayak gimana lah. Ya kan, apakah orang tua bisa salah? Bisa. Apakah anak bisa salah? Bisa. Gitu kan. Itu sih intinya. Intinya kita jangan terlalu menyalahkan, jadi anak ke orang tua tuh jangan nyalahin terus. Jangan memojokkan orang tua. Gini lu. Kenapa lu bisa begini? Itu karena orang tua terlalu gini-gini. Jangan. Coba lu berkaca juga sama diri lu sendiri. Dan kita tidak perlu membuat gap ya. Kita di tembok, gak perlu lah singkirin lah gengsi atau apa. Masih yang orang tua sendiri gengsi. Iya. Tapi ya wajar sih, maksudnya kayak gue punya. Ya mungkin nanti di luar sana ada teman-teman yang merasa konsep kayak gap gitu terjadi di kalian. Coba pikirin untuk ngebuang pikiran kayak gitu sih. Lu seharusnya jangan pernah ada gap antara lu sama orang tua. Kalau memang lu ada gap, udah komunikasi lu nggak akan jalan. Kalau komunikasi lu udah nggak jalan, gimana lu mau ngobrolin banyak hal sama orang tua lu? Gimana lu mau ngebuktiin apapun yang positif gitu, apapun yang menurut lu positif ke orang tua lu? Iya kan? Itu sih. Intinya kita nggak melihat dari satu persepsi aja. Iya. Walaupun nanti semuanya tuh nggak berjalan baik, tapi yang penting kita udah berusaha lah ya. Iya. Berusaha terus maksimal. Justru jangan nyari pengalihan, kayak misalkan lu nggak udah mentok banget nih sama orang tua lu, akhirnya lu nyari pengalihannya kesenangan lain yang justru sebenarnya itu negatif. Justru jangan kayak gitu. Akhirnya lu akan menambah masalah lebih banyak lagi sih sama orang tua lu. Gimana lu mau negosiasi kalau mikir kalau yang lu pikirin cuma diri lu aja. Ya, karena pada dasarnya kan orang tua menunjukkan rasa sayang mereka dengan cara keras ya. Iya. Dengan cara keras, walaupun ada beberapa orang tua yang punya hati yang lembut dengan cara yang enggak keras. Tapi kan pada dasarnya mereka tuh, gua nggak mau bikin anak gua manja lah ya. Iya. Gak mau, gua pengen mereka tuh jadi seseorang yang menghargai diri dia juga dan lingkungannya. Jadi bagi yang denger nih pastinya jangan sampai kita egois sama diri kita sendiri ataupun yang baru menjadi orang tua. Janganlah kita nge-treat anak kita atau calon anak kita itu menjadi seseorang yang seperti kita. Jangan terlalu memaksakan ego kita ke anak lah. Karena semuanya ini kan kayak berkesinambungan ya. Kalau misalkan
tadi lu dapet didikan orang tua lu kayak gini, terus lu bawa ke situ, itu juga salah. Ataupun yang positifnya bisa lu ambil. Iya betul. Dan ini sesuatu yang positif sih. Kita tahu orang tua kita kayak gimana ya, dengan cara kita ngomong sama dia, dan orang tua juga tahu kita kayak gimana, apa-apanya kita ngomong sama dia. Jangan sampai kitanya yang gua gengsi, gua malu. Banyak tuh yang malu tuh. Banyak. Jujur sih gua juga kayak nggak bisa dipungkiri sih itu. gue juga masih kayak malu. Maksudnya ngomong kayak masalah cinta ya, gue malu sama gue kan. Nah itu makanya biasanya nggak mesti buru-buru sih kalau menurut gua. Misalkan lu harus negosiasi sama orang tua lu nggak mesti buru-buru. Iya, butuh proses aja. Betul. Kita nggak perlu kayak tiba-tiba datang ke orang tua, aku hamilin anak orang. Jangan lah ya, walaupun kita tetap kayak gitu ya jangan. Maksudnya kayak kita harus bertanggung jawab sama tindakan kita, baru kita bertanggung jawab di keluarga kita. Iya. Benar. Dan thank you banget bagi teman-teman gue sendiri berdua nih yang udah sama-sama udah bisa sharing-sharing. Thank you udah diajak. Terima kasih juga udah diajak. Thank you banget buat pengalaman lu berdua yang udah lu kasih di podcast gue kali ini. Semoga teman-teman yang dengar ataupun siapapun yang mendengar lah, terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan kita walaupun pandemi kayak gini, kita tetap physical distancing ya, jarak-jarakan, nggak kasih kesempatan buat kita bersentuhan, enggak, karena kita kan tetap menghargai peraturan dari pemerintah untuk PSBB ini. Dan semoga teman-teman juga tetap stay di rumah, tetap jangan kemana-mana, karena kita biar cepat lah ini berlalu, dan tetap melakukan sesuatu yang positif. Bagaimanapun kalau kita tetap ego sama diri kita ini, ya sampai kapan corona ini pergi. Dan semoga kita masih bisa ketemu di podcast berikutnya. Semoga tema kita masih relate sama teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang mau dengar. Jangan lupa gak usah di like lah, pokoknya subscribe aja lah. Gue nggak butuh sih, bukannya butuh, pokoknya yang kalau misalkan dapat handset ya itu bonus lah buat gue. Yang penting bisa berguna buat lu semua, sehingga lu semua akhirnya punya open minded, punya pemikiran yang open lah ya. Thank you banget, semoga kita ketemu di kesempatan berikutnya, dan tetap pada channel podcast kalian isi sendiri. Bye. Bye.